Jroning Quran nggoning rasa yekti nanging to pilih ingkang uninga kajaba lawan tutuhe norakana ten awur ing satemah nora pinanggih mundak kata lanjukan temah sasar susur yen sira ayun waskita sampurnaning badanira puniki sira anggeku ruwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Rahmat semoga tercurah kepada segenap kehidupan. Pecinta channel Babat Bumi Jawa, hubungan antara kerajaan-kerajaan di Campa dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah terjalin sejak lama. Salah satunya ditandai oleh perkawinan Raja Jaya Singawarman III dengan Ratu Tapasi, saudari Sri Kertanegara dari Singasari. Kemudian berlanjut sampai masa Majapahit ditandai oleh pernikahan Sri Kertamijaya dengan Putri Campa bernama Darawati yang beragama Islam. Pasca hubungan pernikahan semacam itu, gelombang kedatangan orang-orang Muslim Campa ke Majapahit semakin besar. Bahkan sejak penaklukan ibu kota Campa di Wijaya oleh Raja Vietnam Lenanton dan Tanton pada 1446 Masehi, sebagian penduduk Campa yang beragama Islam mereka mengungsi ke Nusantara. Kedatangan penduduk Campa beragama Islam ke Nusantara pada pertengahan abad ke-15 setelah jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam dicatat dalam berbagai historiografi, misalnya dalam Salalatus Salatin, Sejarah Melayu, Babat Tanah Jawi, Babat Ngampel Denta, Purwaka Caruban Nagari, dan Serat Kanda. Kehadiran mereka kemudian dikaitkan dengan tokoh-tokoh wali keramat asal Campa seperti Syekh Kuro di Karawang, Sunan Ampel di Surabaya, Syekh Ibrahim Asmarokondi di Tuban, beserta para keturunan mereka yang kemudian termasyhur dengan sebutan Wali Songo.
pada era Majapahit, meskipun belum secara luas dianut oleh penduduk setempat, uniknya Islam justru sudah dipeluk oleh orang-orang yang berada di dalam lingkungan istana ketika Majapahit berada di puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-14, yaitu beberapa orang keluarga raja dan pejabat tinggi Majapahit. Sejumlah bukti arkeologi berupa situs nisan Islam Troloyo yang disebut Kubur Pitu dan berita tentang keberadaan Masjid Agung atau Masjid Agung di selatan lapangan Bubat sebagaimana tercatat dalam Kidung Sunda sepertinya memperkuat anggapan itu. Pecinta channel Babat Bumi Jawa, dalam historiografi Jawa disebutkan bahwa putri seorang penguasa Surabaya bernama Arya Lembusura yang beragama Islam diperistri oleh Raja Majapahit Brawijaya III. Ditilik dari namanya, Lembu, dipastikan bahwa penguasa Surabaya itu masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Majapahit. Masih di Surabaya, pada waktu itu juga dikenal sejumlah nama tokoh muslim yaitu Ki Ageng Bukul, pejabat di wilayah Bukul di sebelah selatan Surabaya, Pangeran Reksa Samudra yang berkedudukan sebagai Laksamana Laut Majapahit, serta Ki Bangkuning, pejabat di wilayah perbatasan barat Laut Surabaya. Sri Prabu Kertawijaya, atau lebih terkenal dengan sebutan Brawijaya V, dikenal sebagai Maharaja Majapahit pertama yang menaruh perhatian besar kepada perkembangan agama Islam. Penyebabnya karena dalam lingkungan keraton, ia memiliki kawan-kawan dan kerabat serta pembantu-pembantu yang beragama Islam. Bukan hanya itu, Sri Kertawijaya juga memiliki 2 orang istri yang berasal dari Campa dan Cina yang kebetulan muslimah. Perhatiannya yang besar kepada Islam dan keputusannya menikahi sampai 2 orang wanita muslimah bukanlah hal yang tiba-tiba atau kebetulan saja, melainkan karena benih-benih kedekatan dengan Islam itu sudah terbina sejak lama, bahkan sejak dari zaman kakek buyutnya Sri Prabu Sanggramawijaya dulu. Berdasar sumber historiografi Jawa seperti Babat Ponorogo, Babat Enggresik, Babat Pengging, Babat Sembar, Serat Kondo, dan naskah-naskah berisi silsilah keturunan Prabu Brawijaya V, diketahui bahwa beliau memiliki sejumlah putra beragama Islam seperti Arya Damar Adipati Palembang, Raden Anak Kali Batara Katwang Adipati Ponorogo, Arya Lembu Peteng Adipati Pamadegan, Arya Menak Koncar Adipati Lumajang, Raden Patah Adipati Demak, Raden Bondan Kejawen Kiai Ageng Tarub II, Raden Dandun Wangsaprana gelar Syekh Bela Belu. Setelah Sri Prabu Brawijaya V mangkat dan Majapahit memasuki masa-masa suram akibat pergolakan politik, justru dakwah Islam di ibu kota kerajaan Majapahit mulai menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dakwah Islam sudah mulai merambah keluar kerajaan, yaitu kepada masyarakat sampai kepada level yang paling bawah. Kelompok masyarakat ini yang dalam keyakinan lama terkungkung oleh sistem pengkastaan, dengan hadirnya Islam yang tidak mengenal pengkastaan, mereka merasa dihargai dan disetarakan dalam kehidupan bermasyarakat. Pecinta channel Babat Bumi Jawa, setelah memasuki periode Kesultanan Demak yang didukung oleh gerakan dakwah budaya oleh Wali Songo, maka dakwah Islam di ibu kota kerajaan Majapahit menjadi semakin masif. Sunan Kalijaga yang menjadi pionir dalam dakwah yang menggunakan budaya setempat sebagai media segera mendapat tempat di hati masyarakat. Babat Cirebon menyebutkan bahwa di Majapahit, Sunan Kalijaga sangat terkenal
dan familiar dengan julukan Ki Dalang Unean. Siapa saja yang ingin menanggapnya, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cahaya Islam telah bersinar terang di Majapahit. Kebatilan telah lenyap oleh terangnya cahaya iman. Perlahan tapi pasti, dakwah para kerabat dan para pejabat kerajaan Majapahit yang sudah Islam, yang didukung oleh Kesultanan Demak dan Wali Songo, telah meluluhkan hati penduduk di wilayah Majapahit. Kompleks makam Islam di Troloyo ini, khususnya kuburan Pitu, menjadi saksi bisu dan sekaligus menjadi bukti sejarah yang tak terelakkan akan kebenaran adanya komunitas Muslim di kerajaan Majapahit kala itu. Bayangkan saja, bila ada kompleks pemakaman sebesar ini, maka mustahilkah bila pada masa itu sudah ada perkampungan Islam di sini? Markinung, mari kita merenung. Demikianlah pecinta channel Babat Bumi Jawa. Kami mohon saran dan perhatian berupa subscribe, like, dan share. Rahayu, rahayu, rahayu. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majapahit adalah negara terbuka bagi masuknya berbagai nilai-nilai religius dari berbagai belahan dunia. Dimulai dengan masuknya Hindu dan Buddha dari India, dan Islam dari Arab yang datang kemudian. Perbedaan-perbedaan agama adalah keniscayaan yang tidak bisa dijamah oleh siapapun juga. Akan tetapi, bangsa Nusantara, khususnya Jawa, mempunyai kesamaan kultur asli yang memungkinkan mereka bisa hidup berdampingan dengan harmonis dalam perbedaan.